Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kawan-kawan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan serial ngaji fikih, dan kita masih membahas atau mengkaji ngaji kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas apa? Tanda balik ya. Tanda balik sama istinja ya. Sebelumnya kita bahas tanda balik sama istinja. Oke, pindah. Baik. Mungkin kita merojaah sedikit. Silakan dilihat halaman kedua. Halaman kedua yang paling bawah sendiri, faslun. Kita ulangi bacanya untuk memurojaah yang sudah terlewat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, saya baca Jawa terus nanti terjemahkan bahasa Indonesia. Qala al-musannifu rahimahullah taala, ustaz sebagai musannif rahimahullah taala, faslun utawi iki ku pasal kang anyar. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandani balik iku salasun ana telu. Tamamu khamsa asyrata sanatan. Rupane jangkepe umur 15 tahun. Fi dzakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon. Wal ihtilamu lan ihtilam fi dzakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon. Litis aisinina krono umur 9 tahun. Wal haidu lan rupane haid fil unsa ing dalem bocah wadon litis aisinina ing dalem litis aisinina gawe umur 9 tahun. Jadi beliau pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya alamatul bulughi, alamat tanda, alamat dalam bahasa Arabnya tanda. Tanda-tanda balik itu salah satu ada 3. Tamamu yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan. Tamam lengkap khamsa asyrata 15 sanatan tahun. Fid dzakari untuk laki-laki wal unsa dan perempuan. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya tanda balik ada 3. Yang pertama adalah berumur 15 tahun ya, untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua wal ihtilamu dan ihtilam. Ihtilam kemarin kita sudah sampaikan, ihtilam maknanya adalah keluarnya air mani. Fi dzakari untuk laki-laki wal unsa dan perempuan. Litis'i ketika 9 sinina tahun. Jadi kalau belum 9 tahun maka dianggap itu penyakit. Yang ketiga wal haidu dan haid fil unsa untuk perempuan litis aisinina. Fil unsa untuk perempuan litis aisinina ketika 9 sinina tahun. Itu pembahasan yang kemarin tentang balik. Kemudian tentang istinja. Faqala al-musannifu rahimahullah taala faslun utawi iki pasal syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupine watu istinja iku samaniyatun ana 8. Syurutu syarat-syarat ijza'i mencukupinya al-hajari batu untuk istinja atau yang semakna dengan batu itu samaniyatun ada 8 syaratnya. Yang pertama apa? An yakuna yanto ono opo al-hajar iku bisala sati ahjarin kelawan telung piro-piro watu, kelawan telu piro-piro watu. Yang pertama adalah an yakuna, yaitu ada batu itu bisalah sati dengan 3 ahjarin batu. Kemarin kita juga sudah sebutkan bahwasanya maksudnya 3 batu ini bukan harus ada 3 batu, tapi
kalaupun satu batu tapi dengan 3 sisi yang berbeda, maka itu sudah mencukupi. Karena maksudnya adalah 3 sisi yang berbeda tersebut. Yang kedua, wa an yanqa lan yento suci opo al mahallu panggon metune najis. Ya. Dan yang kedua adalah batu tersebut ya, bisa mensucikan tempat najisnya. Ya, bisa mensucikan tempat najisnya. Wa an la yajifan najasu wa an la lan yento ora yajifa garing opo an najisu najisnya. Najisnya belum mengering. Kemudian syarat berikutnya wala lan ora yantakila pindah opo najis. Najisnya belum berpindah. Jadi kalau najisnya berpindah tidak bisa. Wala yatraulan ora muncul alaihi ngatasi najis akharu barang liyane. Tidak mencampuri kepada najis tadi barang yang lainnya. Wala yujawizu lan ora ngliwati apa najis safhatahu bokonge wong wa hasyafatahu lan zakare wong. Yang ketiga adalah wala yujawizu dan tidak melewati najis tersebut safhatahu yaitu lubang pantatnya dan juga hasyafatahu ya, dan kepala zakarnya. Ya, karena kalau sudah melewati itu berarti sudah najis di luar di luar tempat keluarnya. Dan kita kemarin sudah jelaskan bahwasanya batu ini tidak bisa membersihkan najis di luar cebok. Jadi dia untuk cebok saja. Wala yusibahu maun, wala yusibahu lan ora ngenoi apa najis lan ora ngenoi hu ing najis apa maun banyu. Wala yusibahu dan tidak mengenai najis tersebut maun air. Kemudian terakhir wa antakuna lan yento ono apa lahjaru utawi lan yento ono apa lahjaru pira-pira watu iku tahiratan suci. Jadi batu yang digunakan harus suci. Tep. Kemarin sudah kita bahas sampai selesai pembahasan itu. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang fardhu wudu. Sebagian yang akan saya bahas di sini insyaallah sudah saya share di PDF di grup itu. Tapi ada beberapa yang tidak saya sebutkan di situ karena ini ada yang baru. Baik. Faqala al-musannifu, jadi ini ya mulai ngaji kita. Sekarang insyaallah fardhu wudu. Fardhu wudu. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku pasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Fardu al wudu'i wudu itu ada sitatun 6. Al awwalu utawi kang dihen yang pertama iku an niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Atsani kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh wajah. Yang kedua atsani ghuslul wajhi membasuh wajah. Atsalitsu kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini ing dalem sertane rong sikut. Atsalitsu yang ketiga ghuslu membasuh al-yadaini dua tangan ma'a bersama al-mirfaqaini dua siku. Ar-rabi'u kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap sebagian minar ra'si saking sirah. Ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in mengusap sebagian minar ra'si dari kepala. Al-khamisu kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane kemiren loro. Asadisu ya, al-khamisu yang kelima adalah ghuslu rijlaini membasuh dua kaki ma'al ka'baini
bersama dengan dua mata kaki, ka'bain. Ka'ab itu mata kaki. Asadisu kang kaping 6 iku at-tartibu urut. Asadisu yang ke-6 adalah at-tartibu urut. Baik. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala menjelaskan tentang fardu-fardu wudu. Menjelaskan tentang fardu-fardu wudu. Musannif mengatakan faslun furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Apa saja 6 itu? Yang pertama, atau sebelum kita masuk perinciannya, maka kita ketahui dulu fardu yang dimaksud fardu itu adalah bagian ibadah yang mana tidak sah ibadah tersebut kecuali dengan melakukannya. Jadi fardu itu adalah bagian di dalam ibadah yang tidak sah jika bagian dalam ibadah tersebut tidak dilakukan. Itu berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah bagian di luar ibadah, yang mana ibadah tidak sah kalau dia tidak dilakukan. Bedanya fardu dengan syarat, kalau syarat itu berada di luar ibadah, kalau fardu itu bagian dalam bentuk ibadah. Dan kesamaannya adalah, kalau syarat itu sama-sama, kalau tidak dilakukan ibadahnya tidak sah. Tapi kalau dan fardu juga sama, kalau tidak dilakukan tidak sah. Maka ketika para fuqaha, ketika ahli fikih membahas fardu wudu, ini bukan berarti kita ya sudah mencukupkan dengan ini saja, yang penting ibadahnya sah. Tidak. Maksudnya di sini kalau ada kasus. Karena modelnya ahli fikih itu, ahli fikih kan memang jatuhnya nanti ke fatwa. Dia pasti tempat kembalinya orang yang ingin bertanya. Jadi makanya para ahli fikih itu membuat rumus-rumus, sebelum ditanyai saya buatkan rumus dulu. Atau mereka memiliki permasalahan, kemudian mereka mencari, kemudian dari apa yang mereka kumpulkan dibuatkan rumus. Ya, gitu. Sama kayak mungkin hukum Archimedes misalkan, atau hukum gravitasi bumi. Ya. Sejak awal bumi ada, gravitasi sudah ada. Tapi baru di zaman siapa gravitasi ini? Galileo ya. Galileo. Bos atau ya. Ya, Galileo kalau nggak salah ya. Ya. Sebelum Galileo sudah ada gravitasi. Tapi ketika Galileo hadir, kemudian dia tidur di bawah pohon dan melihat apel jatuh ke bawah, kan gimana ceritanya kan. Kemudian dia membuat rumusnya. Sama juga gitu. Ahli fikih ada kasus, mereka kumpulkan, kemudian mereka rumuskan. Oh ini nggak sampai membatalkan wudu. Oh ini kalau ini nggak membatalkan wudu. Kalau ini wudunya nggak sah, bikin nggak sah. Oh kalau ini masih sah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kitab fikih itu isinya rumus. Baik. Jadi kalau misalkan ada orang, taruh contohnya gini, contohnya adalah saya tadi habis wudu, ya, tapi lupa, saya baru ingat setelah wudu saya baru ingat bahwasanya tadi saya belum kumur-kumur, wudunya sah enggak? Nah, maka kalau kita sudah tahu pembagiannya yang dibagi oleh para ulama, kita akan tahu, ya kita akan tahu, karena kalau dalam mazhab Syafi'i tetap sah wudunya jenengan. Kenapa? Karena dalam mulut itu tidak termasuk bagian dari wajah. Tahu dari mana ya? Tahu dari ngaji seperti ini. Kita ngaji secara sistematis dan berjenjang, kayak gitu. Baik. Maka kembali ke sini, furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Enggak, Mas. Fardu wudu ada 6. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalilnya itu saya tambahin sendiri ya, saya cari sendiri. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang telah masyhur, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar. Baik. Jadi fardu pertama adalah niat. Fardu pertama adalah niat, karena niat
sebagaimana dalam hadis tadi, sungguhnya amal-amal tergantung dengan niatnya. Amal-amal tergantung dengan niatnya. Ya. Karena bisa jadi ada orang yang wudu, seperti bentuknya wudu, kayak wudu, tapi ternyata ketika ditanya, ternyata dia nggak sedang wudu. Dia sedang ya cuci biasa. Dan kita tahu mungkin orang itu adalah orang kafir, misalkan. Ya, padahal bentuknya wudu, apakah kita katakan wudunya sah? Enggak, kenapa? Innamal amalu biniat, dia nggak punya niat. Sama kayak orang puasa. Orang puasa karena dia meyakini hari itu adalah wajib baginya puasa ketika Ramadan. Sama orang yang ketika itu puasa karena mungkin besok atau lusa akan operasi. Sama-sama puasa. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Oke, maka innamal amalu biniat. Sungguhnya amal-amal tergantung dengan niatnya. Nah, nanti untuk hukum niat insya Allah dibahas lebih rinci di pasal berikutnya. Ya. Kalau nah, kemudian yang kedua adalah ghaslu. Yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh wajah, membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, ini batasannya mana saja? Ini kayaknya pertemuan sebelumnya mesti dibahas ya? Oh belum ya? Belum. Ya terakhir waktu ya, masalah waktu ya. Jadi yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah adalah satu hal yang fardu, yang wajib ketika dia berwudu. Batasan wajah apa saja? Batasan wajah itu adalah kalau cara vertikal atau horizontal? Vertikal, kali ini horizontal ya. Cara vertikal, batas wajah adalah tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuhannya rambut hingga sampai ke dagu. Ini wajah. Ya, jadi tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Gimana kalau dia nggak punya rambut? Botak misalkan, maka diperkirakan ya tempat tumbuhnya rambut ya, diperkirakan tempat tumbuhnya rambut di situ. Meskipun taruhlah dia botak, dulu pasti punya riwayat pernah tumbuh rambutnya gitu loh. Nggak pernah sejak bayi dia botak seumur hidup kan. Pasti ada riwayat pernah tumbuh rambutnya. Ya disitulah gitu ya mengukurnya. Ya, di situ dia mengukurnya. Nah kalau secara horizontal, horizontal ya, di samping, maka itu dari telinga ke telinga, dan telinga nggak masuk, ya. Telinga itu nggak masuk. Kalau dalam bahasa wajah, telinga itu nggak masuk wajah. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam fikihnya, membasuh telinga itu termasuk sunnah, bukan fardu. Jadi kalau lupa membasuh telinga, wudunya tetap sah. Beda kalau misalkan lupa nggak basuh pipinya misalkan, atau lupa nggak basuh baduknya, orang ingin netok gitu ya, wudu pas alis ini garing misalkan, maka batal wudunya, harus mengulangi kembali. Nah itu adalah batasan wajah. Maka semua bagian wajah yang berada di luar, semua batasan wajah tadi, selama dia berada di luar, itu termasuk wajib. Termasuk bagian luar hidung, brengos, jenggot kalau misalkan ada jenggot, jambang, ya, godek, ya, godek, kemudian ini alis, ya, kemudian bagian luar mata ini, penutup matanya, maka semuanya masuk bagian wajah. Adapun bagian dalam wajah, maka tidak termasuk fardu dalam mazhab Syafi'i. Dia termasuk sunnah. Apa saja? Seperti dalam hidung atau mulut, dalam mulut. Maka ini termasuk sunnah, dalam artian kalau dia berwudu lupa, tidak berkumur, maka tetap sah. Kenapa kok bisa bisa mengatakan seperti itu? Para ahli fikih mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum, ya, wajah secara ya apa yang sudah terlihat. Kalau yang dalam-dalam ya harus butuh perincian yang lebih detail.
misalkan. Karena kenapa? Karena ini sudah bagian dalam dari wajah, bukan wajah itu sendiri. Kalau orang wajah ya sudah yang terlihat. Karena wajah dalam bahasa Arab itu ya ma taqa'u bihil muwajah gitu. Apa yang digunakan untuk menghadap itu namanya wajah. Dan orang tidak menghadap dengan dalam mulutnya atau dalam hidungnya gitu. Baik. Nah. Maka itu semuanya wajib kecuali kalau misalkan dia punya jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat misalkan di bagian sininya jenggotnya lebat ya. Maka tidak diwajibkan untuk terkena sampai bagian dalam. Dengan syarat itu lebat. Sekarang batasannya lebat apa? Batasannya lebat para fuqaha, para fikih mengatakan lebat itu ketika dia ngomong kulit di bawah rambutnya tidak terlihat. Tapi kalau ketika dia ngomong kulit bagian bawah rambutnya masih terlihat, itu dihukumi masih tipis dan kulitnya harus kena. Karena ketika itu bagian kulitnya, bagian luar wajahnya itu masih terlihat, maka harus kena. Tapi kalau sudah lebat sampai tidak terlihat bagian bawah kulitnya di bawah rambutnya, di bawah jenggotnya itu, maka tidak wajib, cukup yang luar dari jenggotnya saja, tapi disunahkan menyela. Itu nanti masuk bab sunah-sunah dalam wudu. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh dua kaki, ma'al mirfaqaini, bersama dengan dua mirfaq, dua siku. Ya. Membasuh kedua tangan dan dengan siku. Ma'a itu bersama, plus ya, plus siku. Jadi kalau sikunya masih kering, ya sikunya masih kering, maka tidak sah wudunya. Jadi siku ini juga harus. Kadang kan mungkin pakai jaket atau apa, kadang kan kelingkis kan sampai separuh sikutnya. Kadang yang ketutup jaket ini separuh sikutnya itu nggak kena air kadang. Jadi kalau pas ngelingkas jaket, misalkan ngelingkisnya itu oleh ndukure sikut, ya, supaya airnya juga kena siku. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi." Ila di sini maknanya adalah ma'ah. Ila sampai itu adalah juga bersama itu. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Dalam mazhab Syafi'i, yang fardu adalah mengusap sebagian dari kepala. Mengusap sebagian dari kepala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah bi ru'usikum. Kalau kita terjemahkan bi dalam bahasa Arab ya artinya dengan. Dan usaplah dengan kepala-kepala kalian. Kalau misalkan di Quran terjemah juga insya Allah seperti itu. Ya. Usaplah bagian kepala-kepala kalian. Para ulama Syafi'iyah menafsirkan bi ru'usikum ini dengan sebagian, bi ba'di ru'usikum. Ya, bi ba'di ru'usikum. Karena mereka berlandaskan dengan hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau memakai imamah dan beliau mengusap sebagian rambutnya dengan imamahnya. Jadi kan pakai imamah. Kalau dilepas kan, kayak Habib loh. Ya gitu. Kan ngudari kan yo repot ya, masa ngudari gitu 5 waktu kan ya repot. Ya, beliau pernah ngangkat sini, kalau nggak salah hadisnya riwayat Abu Dawud. Kemudian dibuka sedikit gini dan beliau mengusap ba'dha ra'sihi wa imamatihi. Ya. Jadi mengusap gini, seret. Jadi sebagian rambutnya kena, sebagian imamahnya kena. Maka dari hadis itu menunjukkan bahwasanya ya, sebagian rambut itu juga mencukupi. Berarti tidak harus seluruhnya. Tidak harus seluruhnya. Adapun seluruhnya itu termasuk sunnah dalam berwudu. Ya, tentu yang afdal seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kasus, kembali ya. Ini mungkin faedahnya bahas ini tuh misalkan ada kasus. Saya tadi lupa ketika mengusap kepala, saya cuma mengusap seret.
maka kita katakan itu wudunya sah. Wudunya sah. Kemudian juga para ulama mengatakan wamsahu birusikum, atau di sini mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala, maka tidak mencukupi mengusap sesuatu yang dia di luar batasan kepala, meskipun dia kita katakan bagian dari kepala. Contohnya adalah rambut yang panjang, punya rambut ponian misalkan ya, sampai ke sini misalkan aremu gitu ya. Rambutnya dawa ngarep ya, ponian tuh. Kemudian ketika wudhu dia cuma ngusap yang sini, dijomput ya, misalkan dijomput pucuk ini, gitu ya. Maka para ahli fikih mengatakan itu tidak sah. Itu tidak sah. Kenapa? Karena itu memang rambut, tapi nggak masuk bagian kepala. Itu memang rambut, tapi nggak masuk bagian kepala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam ayat wamsahu bi ruusikum. Jadi dia harus dalam hududur ra's. Dia harus dalam bagian batasan kepala. Jadi misalkan rambutnya dingin-dingin itu masih belum sah dalam wudunya ya. Kemudian yang selanjutnya al-khamisu tau kambing limo iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'bain ing dalam ngersane ing dalam sertane kemiren loro. Yang kelima adalah membasuh dua kaki bersama dengan ka'ab, kemiren. Apa kemiren? Bahasa Indonesia apa kemiren? Mata kaki. Dan mata kaki itu adalah batasan. Jadi kalau misalkan membasuh kaki kemudian mata kakinya tidak kena, maka tidak sah wudunya, karena itu termasuk fardu wudu. Termasuk fardu wudu. Kemudian yang keenam adalah wasadisulana yang kaping 6 iku atartibu berurutan. Tidak boleh wudune nyungsang. Ya, habis cuci tangan merem sikil. Kemudian kepala beda kalau mandi ya. Ya, jadi tidak boleh nyungsang, dia harus berurutan sesuai dengan ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi harus urut seperti itu, wajah, tangan, kepala, kaki. Jadi enggak boleh disungsang seperti itu. Baik. Nah, dalil bahwasanya atau alasan bahwasanya 6 hal ini atau 5 hal tadi itu adalah yang termasuk fardu wudu, karena 5 hal tadi itu wajah ya, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kemudian urut, itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum minas sholati, ya kalian bangkit untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, hingga siku. Hingga di sini maksudnya adalah dengan ya. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'baini, hingga mata kaki. Nah, ini adalah masalah wudu. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah an-niyah. Masalah an-niyah, yaitu niat. Maka di sini musannif rahimahullah taala Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala, beliau mengatakan faslun utawi iki iku pasal. An-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i, nyejo ing perkara, muqtarinan kelawan barengi bi fi'lihi kelawan gawene wong. Muktaronan di sini. Kayaknya itu salah, muktarinan. Ya, muktarinan bukan muktaronan. Nah, jadi fa'il bentuk isim fa'il. Taib an-niyatu, niat adalah qasdu syai'i, menyengaja terhadap sesuatu, muktarinan bersamaan bi fi'lihi dengan perbuatan tersebut. Bi fi'li syai', lawan gawene syai'.
Wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Wa talaffudzu lan utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waktu halan utawi waktune niat iku inda ghusli ing dalem ngersane basuh awali juz'in awal bagian minal wajhi saking wajah. Wa tartibu lan utawi urutan an la yuqaddima yento ora dihinake sapa man udwan ing suwijine bagian ala udwin ing atase bagian liyane. Beliau membahas tentang niat kemudian. Faslun an-niyatu, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu yang dibahas para ulama, para ahli fikih. Mereka membahas niat itu adalah maknanya adalah menyengaja dalam melakukan suatu perbuatan ketika bersamaan dengan awal perbuatan tersebut. Misalkan ketika kita makan, ketika awal sendokan kita niat makan, itu namanya niat. Nyendok dalam hati mengatakan aku mangan, maka ini namanya niat. Berbeda dengan azam. Berbeda dengan azam. Azam itu adalah qasdu syai'i qabla wuqu'i fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Misalkan saya ingin makan, tapi dia masih belum masuk rumah, makanannya masih di dalam rumah. Dia masih belum makan, tapi dia mengatakan saya ingin makan. Saya ingin makan. Itu namanya azam. Makanya di dalam ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau sudah berazam, punya keinginan kuat untuk akan melakukan, maka sudah bertawakallah kepada Allah. Tapi kalau niat itu adalah ketika awal dari perbuatan tersebut. Makanya di sini disebutkan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu ketika melakukan perbuatan dia berniat. Baik. Inda ketika, iya, inda, iya. Iya, inda sama sama. Inda yang dalam urusan gitu ya. Ketika. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia ketika. Baik. Kemudian wa mahalluha dan tempatnya adalah hati. Tempat niat adalah hati, jelas ya. Tempat niat adalah hati. Wa talaffudzu biha dan melafatkan dengan lisan itu sunnah. Melafatkan dengan lisan itu adalah sunnah. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih Syafi'i, melafatkan niat itu termasuk suatu hal yang disunahkan. Sunnah itu dianjurkan. Kenapa? Iya, sunnah hukum dianjurkan. Kenapa? Alasan para ahli fikih supaya lisan mengingatkan hatinya. Kadang orang itu lalai melakukan suatu perbuatan sedangkan dia tidak sadar sedang melakukan itu. Gitu. Makanya para ahli fikih mengatakan ya, dianjurkan untuk melafatkannya supaya mengingatkan hatinya seperti itu. Memang tidak kita pungkiri ya, ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan enggak usah niat, tapi kalau Syafi'iyah mengatakan ya niat. Ya, dengan melafatkan itu dianjurkan. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi mahallul ittifaq ya. Mereka bersepakat, para ahli fikih itu bersepakat. Kalau tadi kan masalah talafut mengucapkan tadi kan berselisih. Tapi mereka bersepakat bahwanya tempat niat itu di dalam hati. Itu sepakat. Semua ahli fikih sepakat tempat niat di dalam hati. Jadi kalau misalkan dia melafatkan niat tapi hatinya tidak berniat misalkan, maka tetap dianggap tidak berniat. Tetap dianggap tidak berniat. Jadi fungsinya mengucapkan itu untuk mengingatkan hatinya, tapi dia mengucapkan tapi hatinya tidak memiliki niatan untuk melakukan sesuatu itu, maka ya tidak dianggap. Baik. Nah, dan hal ini juga pernah dilakukan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i itu juga pernah melafatkan niat
dan itu hadisnya riwayatnya sahih, disebutkan oleh As-Subki dalam Tabaqat dan juga Ibnu Muqri dalam kitab Mujamnya. Beliau mengatakan dari Ibnu Khuzaimah, dari Rabi', dari Syafi'i, Imam Syafi'i bahwasanya beliau jika ingin sholat, maksudnya ketika melaksanakan sholat, maka mengucapkan Bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah Allahu akbar. Jadi beliau ketika akan sholat maka beliau berniat seperti itu, kemudian takbir Allah untuk mengingatkan hati. Baik. Wa waktuha, dan waktu niat adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ya. Waktu niat adalah ketika awal membasuh bagian dari wajah. Itu niat yang dalam hati ya, niat yang dalam hati. Ketika awal membasuh bagian dari wajah. Ya, ketika niat dalam hati adalah ketika membasuh wajahnya. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya tadi kita ketahui, takrif atau pengertian niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu beriringan dengan perbuatan itu sendiri. Para ulama mengatakan bahwasanya perbuatan dari suatu ibadah itu adalah apa yang difardukan. Kenapa? Karena kalau fardu ini hilang, ibadah dianggap tidak ada. Tapi kalau sunnahnya hilang, ibadah masih dianggap ada. Jadi misalkan orang wudhu, taruhlah wudhu, dia langsung basuh muka, itu sudah sah wudhunya. Tapi bukan berarti kita cukup seperti itu, bukan. Kita tetap menjalankan sunnah-sunnahnya, mencuci tangan, kemudian kumur, dan sebagainya. Tapi kalau misal, taruhlah misalkan tadi itu kasus ya, karena fikih kan bahasnya gitu, bahasnya kasus ditanyakan, dijawabkan itu. Kalau misalkan ada kasus seperti itu wudhunya tetap sah. Makanya para ulama menggandengkan niat dalam wudhu ini ke wajah. Ke wajah. Kenapa? Kalau misalkan digandengkan dengan sunnah-sunnah sebelumnya, khawatirnya kalau sunnahnya hilang, hukum niat yang menggandeng dengan anggota tubuh tadi juga ikut hilang. Baik. Maka membasuh wajah, yaitu tempat niat ketika wudhu adalah ketika membasuh wajah. Ketika di dalam hati, ketika membasuh wajah dia berniat dalam hati. Baik. Kemudian wa tartibu an la yuqaddima udwan ala udwin. Dan tertib, yaitu tidak mendahulukan anggota satu atas anggota yang lainnya. Ini beliau memberikan penjelasan pada pasal yang sebelumnya tadi kan. As-sadisu yang ke-6 tadi adalah at-tartib. Apa sih tartib itu? Maka beliau menjelaskan, ya. Jadi penjelasan tertib itu di bawahnya. Apa yang dimaksud tartib? Yang di pasal yang ke sebelumnya tadi, yang di rukun yang ke-7, yang ke-6 tadi. At-tartibu an la yuqaddima udwan ala udwin. Yaitu tidak mendahulukan satu bagian tubuh di atas tubuh yang lain. Ya, misalkan tidak mendahulukan kaki di atas tangan, karena harus tangan dulu baru kaki, dan seterusnya. Baik, pembahasan terakhir insyaallah adalah masalah air. Air yang digunakan untuk bersuci. Hukum air. Qala al-musannif rahimahullah taala, faslun utawi iki iku pasal. Alma utawi banyu iku qalilun titik wa katsirun lan akeh. Al-qalilu utawi banyu titik iku maduna banyu kang kurang saking al-kullataini rong kullah. Wal katsiru lan utawi banyu kang akeh iku kullatani rong kullah fa aktsara moko luwih akeh. Al-qalilu, nah ini titik ya, dikasih titik supaya tahu. Fa aktsar. Al-qalilu utawi banyu kang titik iku yatanajjasu dadi najis biwuqu'in najasati kelawan tumiboni najis fihi ing dalem al-qalil. Wa in lan lamun ora yataghayyar rubah apa al-qalil banyu titik. Wal ma'ul katsir lan utawi banyu kang akeh iku layatana jasu ora dadi najis illa kejaba idza taghayyara nalika berubah apa ta'muhu rasani al ma'ul katsir banyu kang akeh au launuhu utawa warnane banyu kang akeh au rihuhu utawa ambune banyu kang akeh. Beliau sekarang membahas tentang
air yang bisa digunakan bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua jenis air. Secara mutlak dia disebut air maka bisa untuk bersuci. Tapi dalam fikih ya, dia dibagi dua. Air itu dibagi dua. Air itu ada yang disebut dengan air qalil, air sedikit. Ada yang disebut dengan air katsir, air banyak. Apa bedanya? Fal qalilu, adapun yang sedikit, yaitu maduna, air yang kurang dari al-qullataini, dua kulah. Dua kulah itu kalau kita rujuk pada referensi fikih yang kekinian itu sekitar 160 liter. 160 liter, atau kalau diukur dengan wadah itu wadahnya yang mana sisi-sisinya itu sepanjang minimal 1/4 hasta. Ya. 1/4 hasta. Ya. Baik. Afan kok 1/4 hasta ini kayaknya. 1/3 kayaknya. 1/4. Oh ya 1/4. Oh, afan. 3/4 ya berarti 1/4. 3/4 hasta. 1 ya. Hasta kan nggak min ya. Ditambahi seperempatnya gitu. Jadi mungkin segini. Jadi segini. Kalau panjangnya segini ya sakmini, dawane sakmini, jerone sakmini, ombone sakmini. Jadi kalau dibuat wadah sekitar segitu. Baik. Wal kathiru ya. Ya wal qalilu madunal qullatain, dari air yang sedikit itu yang kurang dari 2 hasta, yaitu kira-kira adalah sekitar 160 literan. Ya. Wal katsir, ya, adapun air banyak itu yang lebih dari 2 kulah, ya, berarti lebih dari 160 literan. Ya. Ya. Qullatani fa aktsar. Dan yang membedakan adanya adalah al-qalilu, air yang sedikit itu, ya tanajjasu, otomatis menjadi najis, biwuqu'i, dengan terjatuhnya an-najasati, sebuah najis, fihi, di dalam air tersebut. Wa in lam, dan meskipun air tersebut tidak yataghayyar, berubah. Misalkan ada air, satu bak kecil, misalkan ada satu timba kecil, ya, sak timba cilik, kemudian kejatuhan najis dan tidak berubah sama sekali najisnya, airnya tidak berubah sama sekali, tetap baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, tapi jelas ada najis di situ, maka otomatis air tersebut menjadi air mutanajis. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Adapun air yang banyak, wal ma'ul katsir la yatanajjas, tidak menjadi najis. Misalkan ada air banyak 2 kulah lebih misalkan, tidak otomatis menjadi najis ketika terjatuh najis di situ. Kalau ada air yang banyak, kemudian kejatuhan najis, tidak langsung dihukumi najis. Illa, kecuali idza taghayyara, jika taghayyara, berubah, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau baunya, au rihuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Jadi kalau air tersebut 2 kulah atau lebih, kemudian terjatuh dalamnya najis, maka tidak otomatis air tersebut menjadi najis, kecuali ada yang berubah, baik itu rasanya sudah berubah, warnanya sudah berubah misalkan, atau baunya yang sudah berubah. Nah, alasannya apa? Alasannya atau dalilnya dari pembagian para ulama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah 2 kulah, lam yahmil al khabath, maka tidak akan membawa najis. Ya, maksudnya tidak otomatis dia menjadi najis, kecuali kalau ada yang berubah, karena jelas kalau berubah ya berarti berubah juga dia hukumnya. Tapi kalau tidak berubah, maka hukumnya adalah lam yahmil al khabath, dia tidak membawa kotoran najis. Baik. Itu yang insya Allah kita bisa bahas pada malam hari ini sampai bab air ya. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita lanjut di masuk pembahasan mandi besar. Senangannya wiji aja ya.
Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.